Di bagian pertama tadi kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhanlah tempat persembunyian kita. Dan kita telah belajar bahwa tempat persembunyian itu adalah juga tempat perlindungan. Dan tadi sempat kita singgung juga tentang apa yang terjadi pada masa Yosua, di mana ada 6 kota perlindungan, kota orang Lewi, di mana orang-orang yang bersalah, orang-orang yang mencelakai orang-orang sebangsanya, bahkan orang asing yang pernah melakukan kejahatan, pernah membunuh secara tidak sengaja, mereka bisa berlari ke 6 kota perlindungan itu. Dan mereka berhak dilindungi, mereka berhak untuk dijagai, sehingga orang-orang yang menuntut balas atas perbuatan mereka tidak bisa menjamah mereka. Dan saudara, bukankah itu juga menggambarkan keadaan kita? Bahwa kita tahu bahwa tempat perlindungan kita bukanlah sebuah kota, bukanlah sebuah kubu. Tapi tempat perlindungan kita yang sejati adalah Tuhan sendiri. Kita dulu adalah orang-orang yang berdosa, kita tahu kita tidak bisa menyelamatkan diri kita, karena itu kita membutuhkan juru selamat. Manusia tidak akan pernah bisa membuat dirinya masuk surga. Bahkan dalam Yesaya dikatakan, kesalehan kita itu seperti kain kotor. Dalam terjemahan bahasa aslinya, kain kotor itu seperti kain pembalut yang sudah dipakai. Kesalehan kita itu seperti kain kotor di hadapan Elohim, di hadapan Tuhan. Karena itu dikatakan juga di awal tadi bahwa kita tidak akan pernah bisa memenuhi standarnya Elohim, standarnya Tuhan. Kita telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Sehingga upah dosa itu adalah maut bagi kita. Tapi puji nama Tuhan. Karena Tuhan dengan kasih karunia-Nya mengasihi kita. Tadi kita sempat membaca dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Ia telah mengasihi kita dan telah mengutus putranya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dia mengcover kita dengan darahnya. Menutup bungkus kita dengan darahnya. Dia menghapuskan dosa pelanggaran kita. Bahkan dikatakan dalam Kolose 1 ayat 13, kita sudah berpindah dari maut masuk dalam kerajaannya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9a, dari gelap masuk dalam terangnya yang ajaib. Saudara, Tuhanlah tempat perlindungan kita. Katakan bersama-sama sekali lagi, Tuhan Yesuslah tempat perlindungan saya. Katakan dengan iman. Kita tahu bukannya kita lagi yang datang ke tempat perlindungan itu seperti pada zaman Yosua. Tapi kita tahu, Dialah tempat perlindungan itu. Pribadi yang maha segalanya, yang mengasihi kita, yang menghampiri kita. Dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Wow, itu kebenaran yang dahsyat sekali. Dia yang menghampiri kita, saudara. Dia yang datang mendatangi kita dan berkata, aku memilih engkau. Dan kalau Tuhan yang memilih kita, apakah kita berani berkata, Tuhan kau salah pilih? Manusia bisa salah pilih. Saya sering salah pilih, saudara. Contoh, kita mau belok kanan atau belok kiri. Saya bisa salah pilih. Saya menuju ke studio ini, saya bisa salah pilih. Saya belokan yang mana ya? Saya bisa salah pilih. Karena manusia itu terbatas. Kita penuh dengan kealpaan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Omniscient. Dia maha tahu. Dan Dia telah memilih saudara dan saya. Karena kasih-Nya atas kita. Saudara, karena Tuhan mengasihi kita, hampirilah Dia. Tidak dengan ketakutan lagi. Karena saudara menghampiri pribadi yang mengasihi kita. Tadi di awal juga disebutkan, saat kita dalam kesulitan, kita akan datang kepada orang yang kita tahu mengasihi kita the most. Orang tua kita yang tulus mengasihi kita apa adanya. Saat kita penuh dengan kesalahan, kita datang kepada mereka. Kita dinasehati. Dan kita dapatkan shelter, perlindungan dengan mereka. Pun halnya dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, saudara. Dia adalah tempat perlindungan kita yang sejati. Amin. Yang kedua, mengapa Dia adalah tempat perlindungan yang sejati? Karena Dia Tuhan yang omnipoten. Dia Tuhan yang maha segalanya. Maha tahu, omniscient. Dia maha hadir di segala tempat dalam waktu yang bersamaan. Omnipresent, saudara. Dia omnipoten. Dia maha kuasa. Karena itulah saudara dan saya bisa berlindung kepadanya. Di masa-masa sukar ini, ketika dunia penuh dengan ketidakpastian, banyak orang menantikan kapan sih vaksinnya ini selesai untuk COVID ini, untuk disease yang disebabkan oleh virus ini. Kapan? Ada yang bilang September, ada yang bilang tahun depan, ada yang bilang tahun 2021. Saudara bisa dapatkan rest, dapatkan damai sejahtera hanya di dalam perlindungan yang sejati, yaitu dalam Tuhan saja. Saya akan bacakan kepada kita semua dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30.
Saudara akan lihat kenapa dia menjadi perlindungan kita yang sejati. Tuhan Yesus berkata, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka, yaitu saudara dan saya, pasti tidak akan binasa. Kita berhenti sejenak, katakan, saya pasti tidak akan binasa. Ya, karena dijanji firman Tuhan. Saya akan lanjutkan. Dan tidak seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Ayat yang ke-29. Bapakku yang telah memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merampas mereka dari tangan Bapakku. Ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara, tempat perlindungan kita, tempat persembunyian kita, hanya adalah Tuhan Yesus saja. Dan dia menjamin, tidak hanya dia memberikan hidup kekal kepada kita, tetapi dia juga menjagai kita, sehingga tidak ada kuasa apapun yang bisa merampas kita. Kita mungkin pernah meminta pertolongan dari orang yang memiliki posisi yang tinggi, mungkin pejabat, atau siapapun yang punya pengaruh, orang kuat lah dikatakan. Dan dari mereka kita dapati kemudahan-kemudahan, mungkin saudara. Tapi lihatlah, kalau saudara datang kepada Tuhan, dia adalah pribadi yang maha segalanya. Dia pencipta alam semesta ini. Dan dia mengasihi kita. Dan kita sekarang menjadi anak-anaknya, kita orang-orang percaya. Kalau Tuhan yang tidak terbatas itu, ada tempat persembunyian kita, tempat perlindungan kita. Bayangkan saudara, tidak ada lagi yang mustahil. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Bagi Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Dia adalah tempat perlindungan kita yang sejati. Yang ketiga, mengapa Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang sejati? Saya akan mengajak saudara untuk melihat dari Injil Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-40. Dan kita akan lanjutkan saudara untuk ke bagian yang ketiga. Pemirsa, saudara jangan kemana-mana. Setelah usai jeda berikut, kita akan kembali berkumpul.